Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri tauladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, mengapa hidup ini sering terasa hampa, meski semua yang kita inginkan telah kita genggam? Mengapa setelah gelar, harta, pasangan dan status kita raih, tetap ada ruang kosong dalam jiwa yang tak bisa diisi? Kita berlari mengejar kesuksesan, menciptakan mimpi, menumpuk pencapaian. Namun saat malam datang dan kita sendiri, ada bisikan lirih di dalam hati. Apakah ini semua tujuan hidupku? Mungkin karena kita lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini hanya tempat singgah. Kita hanyalah musafir, penumpang sementara di atas panggung yang tak kekal. Jiwa kita berasal dari Allah dan hanya akan tenang saat kembali kepadanya. Tapi dunia yang bising seringkali membutakan arah. Kita terperangkap dalam rutinitas dan lupa bahwa kita sedang dalam perjalanan pulang. Ketika seseorang jauh dari rumahnya, ia akan rindu. Tapi bagaimana bisa kita merindukan Allah jika kita tak mengenalnya? Bagaimana bisa kita kembali jika kita tak tahu arah pulang? Inilah sebabnya narasi ini dibuat, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengetuk hati yang mulai membeku oleh gemerlap dunia. Karena hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup di dunia, tapi seberapa baik kita mempersiapkan diri untuk kembali ke kampung akhirat. Hidup bukan tujuan, tapi perjalanan. Mari duduk sejenak, tenangkan hati, buka telinga dan jiwa. Dengarkan bisikan kebenaran yang sering kita abaikan. Karena bisa jadi inilah saat yang Allah pilih untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang. Kita hanya lupa bahwa kita sedang menuju pulang. Hidup ini sering kita jalani seperti orang yang akan tinggal selamanya di dunia. Kita sibuk membangun mimpi, mengejar prestasi, memperluas kekuasaan, namun lupa bahwa kita sebenarnya sedang dalam perjalanan pulang. Dunia ini hanya terminal sementara, bukan rumah selamanya. Kita lahir dalam tangis, lalu sibuk tertawa di dunia, dan akhirnya kembali ke tanah dalam diam. Dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita kembali. Tapi mengapa kita hidup seolah tidak akan kembali? Manusia sering merasa dunia ini adalah tujuan, padahal dunia hanyalah jalan. Jalan menuju tempat yang kekal, lebih agung dan lebih menentukan, akhirat. Dan perjalanan ini tak pernah menunggu kita sadar. Allah telah berulang kali mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Namun kita justru sering menjadikan senda gurau itu sebagai prioritas. Sementara bekal untuk pulang kita abaikan. Apa yang kita cari dalam hidup, kekayaan, kedudukan, cinta, pengakuan, semua itu akan tertinggal saat kita dipanggil pulang. Tak ada yang ikut kecuali amal yang sering kita abaikan. Bukankah setiap hari kita melihat orang-orang dipanggil pulang, namun tetap saja kita hidup seolah-olah giliran kita tak akan tiba? Padahal setiap napas adalah langkah menuju rumah akhir. Hidup bukan tentang seberapa lama kita tinggal di dunia, tapi seberapa siap kita ketika tiba saatnya pulang. Karena pulang bukan hanya tentang meninggal, tapi kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Maka mari kita duduk sejenak merenung. Sudah sejauh mana kita dari tujuan? Sudahkah kita menyiapkan diri untuk pulang, atau masih tersesat dalam hiruk-pikuk dunia? Perjalanan ini tak bisa diulang. Hidup adalah perjalanan satu arah. Sekali jalan tak bisa kembali. Setiap pilihan hari ini menentukan di mana kita berakhir esok. Kita tak punya kesempatan kedua untuk memperbaiki seluruh hidup setelah kematian. Yang kita punya hanyalah sekarang, detik ini, kesempatan sebelum ajal datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktumu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum matimu. Ini adalah nasihat perjalanan.
Namun seringkali kita baru menyesal ketika semuanya telah tiada. Ketika tubuh sudah melemah, barulah ingin sujud lebih lama. Ketika harta habis, barulah ingin banyak bersedekah. Perjalanan ini penuh ujian, luka, kekecewaan, kegagalan dan kehilangan. Namun semua itu bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia bukan tempat menetap. Ini hanya jalan pulang. Kesedihan yang kita alami bisa jadi isyarat agar kita menoleh ke arah rumah sejati, bahwa mungkin kita telah terlalu jauh dari arah pulang. Maka jangan tunda perubahan. Jangan tunggu nanti untuk bertaubat. Jangan tunggu tua untuk taat. Karena perjalanan ini bisa berakhir kapan saja. Di tengah perjalanan ini, mari berbanyak istighfar, doa, dan amal. Jadikan hidup ini bukan hanya perjalanan yang melelahkan, tapi perjalanan yang membahagiakan, karena kita tahu kita sedang menuju tempat terbaik. Setiap dari kita pasti punya momen yang membuat terdiam, kehilangan, ujian, atau kematian orang terdekat. Itu titik-titik pengingat dari Allah. Allah tidak pernah membiarkan hambanya terlalu jauh tanpa peringatan. Melalui musibah, kesedihan, dan kegagalan, Allah sedang menuntun kita kembali ke jalan pulang. Saat seseorang meninggal, kita menangis dan mendoakannya. Namun beberapa jam kemudian, kita kembali tertawa, kembali sibuk seolah tidak ada yang berubah. Padahal itu peringatan langsung dari Allah bahwa siapapun bisa pulang kapan saja. Dan ketika satu jiwa pulang, berarti giliran kita semakin dekat. Jangan abaikan peringatan itu. Setiap perasaan hampa, luka, bahkan air mata adalah ajakan lembut dari Allah. Wahai hambaku, pulanglah. Jangan biarkan dunia mengeraskan hati. Jangan biarkan waktu menghapus ingatan tentang akhirat. Karena jika terlalu lama di jalan, kita bisa lupa arah. Bersyukurlah jika masih ada rasa gelisah dan sepi. Itu tanda Allah masih mengetuk, masih mengingatkan, masih mengajak pulang. Maka saat momen itu datang, jangan hanya menangis, tapi bangkit. Jangan hanya merenung, tapi berubah. Jadikan setiap isyarat dari Allah sebagai pelita dalam perjalanan pulang kita. Dunia bukan rumahmu. Rumah kita adalah surga, tempat tanpa air mata, tanpa kematian, tanpa perpisahan. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus melewati dunia ini dengan benar. Seorang mukmin sejati seperti musafir yang tidak membangun rumah di tempat singgah. Ia tahu ini hanya sementara. Namun banyak dari kita sibuk membangun kerajaan di dunia, lupa bahwa akan meninggalkannya. Kita menanam akar terlalu dalam, hingga berat untuk kembali. Padahal dunia ini diciptakan sebagai ladang amal, bukan tempat berleha-leha. Bukankah Allah telah mengingatkan bahwa dunia hanyalah tipuan, permainan, dan kesenangan yang fana? Tapi kita justru menjadikannya tujuan utama. Tak salah menjadi kaya, bermimpi, dan bekerja keras. Yang salah adalah ketika semua itu membuat kita lupa akhir perjalanan. Maka ubahlah cara pandang. Dunia bukan rumah, tapi jalan. Bukan tujuan, tapi sarana. Jika kita faham ini, kita tak akan terlalu kecewa saat dunia tak sesuai harapan. Dan saat hidup terasa berat, ingatlah, kita sedang tidak tinggal. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Bekal yang utama adalah takwa. Allah berfirman, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Bukan harta, bukan gelar, bukan popularitas, tapi hati yang takut kepada Allah dan amal yang ikhlas. Namun betapa banyak dari kita sibuk memperkaya dunia, tapi miskin amal. Kita belajar banyak hal dunia, tapi sedikit tentang jalan pulang. Sholat ditunda, Al-Quran jarang dibuka, istighfar diremehkan, padahal semua itu adalah penerang jalan kembali. Kita lupa bahwa kelak di akhirat tak akan ditanya seberapa viral kita, tapi seberapa taat kita. Bukan seberapa besar rumah kita, tapi seberapa besar hati kita untuk Allah. Dunia bisa jadi kendaraan, tapi jangan sampai jadi tujuan.
Mulailah kumpulkan bekal hari ini. 1 ayat, 1 sujud, 1 istighfar, semua bisa jadi cahaya di jalan pulang. Jangan malu memulai, jangan menunda, karena tak ada jaminan masih ada esok hari. Kita tak berjalan sendiri, ada sesama musafir yang menuju arah sama. Mereka yang menjaga salatnya, menangis dalam doa, menolak dosa meski ada peluang. Mereka saudara seperjalanan kita. Rasulullah bersabda, seseorang tergantung agama teman dekatnya, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Pilih teman perjalanan yang menuntun kita menuju Allah. Jangan isi perjalanan dengan mereka yang membuat lupa arah. Dan jika belum menemukan teman yang menuntun, jadilah engkau yang memulai. Jadilah cahaya bagi yang tersesat, teladan bagi yang mencari jalan pulang. Dunia ini penuh fata morgana. Apa yang tampak indah seringkali semu. Kekayaan menambah gelisah, popularitas membuat lelah. Setan menghiasi dunia agar manusia lalai. Ia membuat maksiat tampak indah, taubat tampak bisa ditunda, dan dunia tampak kekal. Maka berhati-hatilah. Tidak semua yang bersinar itu emas. Tidak semua yang tampak bahagia itu tenang. Periksa hati. Apakah kita mencintai dunia melebihi akhirat? Jika iya, mungkin kita sedang tertipu. Latih hati agar tidak terlalu terpaut. Nikmati dunia secukupnya. Gunakan ia sebagai ladang amal. Karena di ujung perjalanan, semua fata morgana akan lenyap. Akan tiba waktunya perjalanan ini berakhir. Tubuh tak lagi bergerak, napas berhenti, ruh kembali kepada pemiliknya. Itulah detik kepulangan sejati. Kematian bukan akhir tapi awal kehidupan sebenarnya. Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Maka jadikan setiap hari langkah menuju ridho Allah. Hidup bukan tentang pencapaian dunia, tapi tentang pulang dengan wajah berseri. Kita tak tahu kapan akhir perjalanan tiba, tapi kita tahu arah pulang yang benar, mengikuti Rasulullah, taat kepada Allah, menjaga hati agar tetap dekat kepadanya. Pulang bukan menakutkan jika kita tahu siapa yang menyambut, Allah dengan cintanya. Maka akhiri perjalanan ini dengan senyum, dada lapang, dan jiwa yang tenang. Karena hidup ini bukan tujuan. Hidup ini hanya perjalanan. Dan sekarang saatnya pulang. Tak peduli seberapa cepat atau lambat langkahmu, seberapa jauh tersesat, seberapa sering jatuh, semua kita akan sampai juga pulang menghadap Allah. Yang membedakan hanyalah apakah kita pulang dengan cahaya atau kegelapan. Hidup adalah kesempatan tapi juga ujian. Setiap detik adalah peluang untuk mendekat atau menjauh. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa makna. Jangan biarkan waktu mengubur nurani. 1 sujud bisa mengubah arah hidup. 1 istighfar bisa meringankan beban jiwa. 1 langkah mendekat kepada Allah akan disambut 1000 langkah rahmat. Jika hari ini engkau merasa jauh, penuh dosa, atau hidup terasa gelap, jangan putus asa. Karena jalan pulang selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali. Mari pulang bersama. Luruskan arah, ringankan beban. Isi perjalanan ini dengan amal yang menerangi alam kubur. Pulang bukan akhir tapi awal perjumpaan dengan cinta sejati, cinta Allah. Karena sejauh apapun kita pergi, Allah selalu menunggu. Maka sebelum ajal menjemput, sebelum pintu taubat tertutup, mari kembali, mari pulang sebelum semuanya terlambat. Jika narasi ini menyentuh hatimu,
bantu sebarkan pada yang lain. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang engkau cintai. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin pulang dengan tenang." Karena kita semua hanyalah musafir dan tempat pulang yang sejati hanya satu, surganya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.